keturunan nabi palsu, silsilah palsu, rungkat, dirungkatkan oleh Kiai Imaduddin. Apa hukumnya Pak Kiai? Buya Yahya apa Buaya Yahya? Jawab. Bagaimana kalau orang itu disuruh tes DNA, tetapi dia tidak mau untuk mengacaukan dan tidak mau mengklarifikasi dengan tes DNA? Apa hukumnya Kiai? Orang di seluruh dunia ini banyak yang masuk ke rumah ibadah orang. Misalnya pejabat-pejabat muslim di seluruh dunia yang masuk ke gereja-gereja, duta-duta besar, konjen, masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Apapun tujuannya, masuk saja, masuk. Entah ada berhala atau tidak patung-patung sesembahan orang lain. Ada pohon Natal kayak begini. Bagaimana hukumnya memegang dan foto-foto di depan pohon Natal? Itu di Brunei Darussalam nggak ada pohon Natal yang boleh taruh di luar rumah. Apa hukumnya? Hei Ustadz, Lukusuntur, gedein sedikit suaranya Abi. Gimana secara gedein ini? Ya, ya, ya. Wak, 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 wak. Rasain lo. Oh begitu caranya. Suaranya, suara Gusnya kecil Abi. Suara apa lagi kalian ini? Aduh. Ya maklumlah Tuhan. Iya, haleluya. Wah, sudah maksimal ini. Rasain loh. Kuping saya ini nih, kuping saya ini yang sakit. Kalian ini. Sudah besar suara Abi. Oke, ya. Suara Abi cetar membana, menggelekar. Oke Abi. Rasain loh. Dengar baik-baik ya. Hei manusia-manusia munafik, manusia-manusia busuk mental. Kenapa sudah bertahun-tahun masih munafik? Enggak pejabatnya, enggak ustadznya, enggak siapapun, selama dia masih beragama Plukusuntur. Hukum masuk gereja. Nah, apa yang lainnya tempat ibadah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diambil dengan yang lainnya. Apakah masuk mau sholat mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja, maksudnya. Nah, itu gambar Gus Miftah. Gus Miftah masuk gereja. Pantas saja disuruh menyerah, angkat tangan, mundur dari jabatan utusan presiden agar masuk ke tempat-tempat kiai-kiai penipu palsu seperti Bahar Smith, seperti Rizik Sihab yang tidak bermoral itu, ngaku-ngaku punya moral, ngaku-ngaku punya iman. Apa maksudnya kamu, bin Yahya? Apa maksud kamu, bin Yahya? Mau menerapkan seperti itu? Yang jelas perdebatan antara Muslim dan Kristen, Muslim sudah KO. Nggak ada yang bisa dipertahankan karena internet sudah membuka kelakuan Kanjeng Nabi itu tidak ada moralnya sama sekali, tidak ada akhlaknya.
dari segi apapun, dari hadis-hadisnya, dari ayat-ayat kitab sucinya, nggak bisa dipertahankan, nggak bisa dihormati. Mah bunyi kretek tangan aja masuk, gila, Allahnya aja munafik abi, jadi munafik enggak. Astagfirullahaladzim. Jadi misalnya ada pejabat di luar negeri diundang oleh gereja-gereja menghadiri dan memberikan sambutan di dalam acara Natal kayak begini, silahkan masuk. Boleh nggak ngomong-ngomong salam? Boleh nggak mengucapkan salam kepada orang Kristen? Sementara hadis Nabi, la tabda'us salam ilal yahudun nasoro, jangan memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Sementara gereja-gereja mengadakan Natal gabungan, umpama ini ya, Natal gabungan, kemudian ada pejabat datang mengucapkan salam. Menurut hadis Nabi tadi, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Menjadilah seluruh pejabat-pejabat negara yang masuk ke rumah ibadah orang Kristen menjadi munafik. Barang siapa yang menyerupai umat tertentu, maka dia adalah golongan mereka, satu golongan dengan mereka. Inilah ajaran paling munafik di muka bumi. Sementara pendeta-pendeta ini terhormat sekali bagi mereka mengundang pejabat pemerintah ataupun di dalam negeri, mengundang Gus Miftah di dalam gereja. Boleh nggak itu? Haram. Boleh nggak Natalan bersama? Haram. Kalau melakukan yang haram, masuk neraka. Bagaimana salaman dengan orang Kristen yang baru makan babi? Boleh nggak salaman dengan orang Kristen yang memegang babi? Inilah ajaran paling mengerikan di muka bumi ini, yang menuding-nuding orang sementara dianya sendiri seperti bin Yahya ini. Ini benar-benar ini bin Yahya ini manusia paling munafik yang pernah lahir di Pekalongan. Ngaku kiai, ngaku buaya Yahya bin. Anda harus tahu orang inilah yang memerintahkan mencari kubur-kubur kuno, bahkan kubur-kubur yang dianggapnya di Ponegoro, itu terlalu besar, itu kanjeng-kanjeng di tingkat kabupaten itu dicarikan itu mana kuburnya, kemudian nanti dimasukkan ada nama bin Yahya, ada nama. Shalom teman-teman semuanya, izinkan saya untuk intro dulu sebentar. Teman-teman, sebelum menyaksikan video ini harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan juga kepada para penonton, pemirsa, pendukung setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya yang telah membantu mensubscribe, men-like, ataupun men-share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, mohon ditekan tombol subscribe-nya. Mohon dukungannya untuk channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin.
Oke, para pendukung setia channel ini dan followers, selamat lanjut menonton. Nama bin Yahya, karena dia itu adalah bin Yahya, maka bin Yahya ini mendapatkan uang dari ziarah, dari sedekah ziarah itu. Nah, uang sedekah ziarah itu berkarung-karung, saudara. Dan bin Yahya mendapatkan uang dari kubur palsu ini. Kemudian cari lagi, termasuk di Ponegoro yang mau diambil kuburnya itu sebagai situs bin Yahya. Nah, sekarang di Yaman itu ada kota Tarim, itu dibuatlah bangunan kubus, tetapi di masjid kemudian diputar-putar itu. Putarnya sama dengan putar Ka'bah. Jadi bangunan itu selalu ada di sebelah kiri kita, berarti muternya berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam kan begini. Nah, kalau tawafnya begini. Itu di kota Tarim di Yaman. Yang membuatnya itu adalah mereka-mereka yang turunan Yaman ini, yang mau menyaingi kota Madinah dan Mekah. Mereka katakan ini adalah umroh plus haji plus umrah plusnya itu terbang ke Yaman untuk melihat bahwa kota Tarim itu adalah kota para wali, dan mereka mau membuat agar bangunan kubus masjid aneh di kota Tarim itu dikelilingi oleh kaum muslimin nanti. Dan apa tujuannya? Tidak lain sama dengan kuburan palsu, dan nanti ada rumah ibadah palsu. Itulah munafik. Itu kemunafikan yang disiapkan dengan secara sistematis, dengan ucapan-ucapan dakwah-dakwah yang sangat sistematis. Tidak bisa kita tahu persis siapa yang membuat ini semua. Loh, suara apa ini? Aneh. Terima kasih. Ini kemunafikannya di dalam agama, dan orang yang paling gampang ditipu itu adalah bangsa agama yang banyak undang-undang halal haram, sunnah mubah, dan juga munafik. Ini sangat munafik, saudara-saudara. Dalam pengajarannya, dalam hadisnya susah diikutin. Sini boleh, di sana nggak boleh. Contohnya begini boleh, ini nggak boleh. Jin Islam masuk ini, masuk. Saya sudah banyak janji di channel ini, baik di YouTube maupun di akun. Saya bilang nanti kalau yang komentarnya bagus nanti akan dikasih uang sama saya $20. Tapi nggak bisa saya kirim, orang mengirim dolar aja nggak tahu caranya. Jangankan ngirim dolar, ini ngatur suara mikrofon aja nggak tahu. Tiba-tiba sudah live ternyata. Astagfirullahaladzim. Tapi begini, saudara-saudara, bagaimana menurut pendapat Anda kalau muslim di muka bumi ini kita habisin saja? Kita kosongin semua muslim ini, kita habisin sampai ke kutu-kutunya kita siramin dengan sianida atau apalah. Kita kasih udara racun. Mereka tidur dimanapun, hotel-hotel di seluruh dunia. Kalau ketahuan itu ininya apa namanya, agamanya itu isi alam, ya di kamar hotelnya kita masukin udara sianida bagaimana supaya habis semuanya. Tapi saya kira kalau nggak ada mereka nggak lucu dunia ini, nggak rame. Ya rame nonton kekacauan mereka. Ketika bulan Desember itu ramenya luar biasa mereka. Tapi yang nggak tahan itu kalau mereka itu bawa tas hitam kemudian dilempar di tengah kita dengan mengatakan, menyebut nama Tuhannya.
kebuar gitu. Enggak lucu juga saya kira dunia ini tanpa mereka. Maksudnya tanpa agama saya yang dulu. Astagfirullahaladzim. Ayo silakan onta-onta masuk. Ya, silakan onta masuk. Dan berkatalah menurut cara Anda. Jangan Pak, jangan lari perkataan topik. Dijaga Pak, ya. Oke. Ini masih halal haram. Ntar kalau Ujlim sudah habis, gue tidak ada teman makin lagi dong. Kalau Muslim nggak ada lagi di Indonesia, orang Kristen tuh berantem sendiri nanti. Berantem masalah doktrin, berantem masalah apakah baptis itu dipercik ataupun diselam. Ribut kayak begitu. Saya masuk ke roomnya Billy Oneness. Oneness itu tauhid Kristen. Masuk saya dimaki-maki saudara-saudara. Wah, pendeta sesat Saifuddin Ibrahim itu telah merusak penginjilan di Indonesia. Ya ampun, tega itu. Dan bagaimana dulu ketika muncul Protestan itu juga sama seperti itu. Ribut. Itu kalau nggak ada Muslim. Saya pernah membuat analogi Pulau A, Pulau B. Pulau A ini semua agama ada, termasuk Islam. Pulau B tidak ada Islamnya. Mana yang maju dua pulau ini? Ya Pulau B yang maju karena tidak ada Islamnya. Itu asumsi. Kenapa maju? Ya nggak ada ribut masalah ini, masalah itu. Nggak ada yang ributkan. Jadi karena agama itu membuat aturannya halal haram, mubah sunnah, maka pikiran manusia itu menjadi bercabang dan kacau. Kan gak semua manusia mau ibadah di masjid. Orang Kristen hanya sekali seminggu. Ya. Macam-macam. Makanya jangan percaya orang yang seagama dengan agama saya yang dulu. Itu agama kemunafikan, kebodohan. Sudah kebodohan, kebangetan, sudah kebangetan, kesurupan lagi. Coba lihat komentar mereka itu, komentar mereka di channel saya, di YouTube saya. Gak ada yang komentar baik. Gak ada yang mampu berbahasa yang bagus. Ya udah, saya habisin saja sekalian. Saya hina nabinya, saya ejek ajarannya. Saya adu domba kiai satu dengan kiai yang lain. Seperti Gus Miftah itu menghina saya, dia mengejek saya. Ini kiai apa ini? Pendeta apa namanya? Jangan-jangan pendetanya nggak dilantik, nggak ditabiskan. Bagi saya nggak ada urusan mau ditabiskan atau apa, dijadikan pendeta atau kacung atau manusia paling hina di tengah-tengah orang Kristen, nggak ada urusan, nggak ada kepentingannya sama sekali. Asal saya memberitakan Injil, asal saya memenangkan jiwa-jiwa. Dibayangkan di TikTok tiap hari orang terima Yesus. Pernah satu malam itu 24 jam saya pindah dari satu komal ke komal yang lain. 5 orang terima Yesus Kristus. Doakan terima Yesus Kristus. Dan ini saya lagi ditunggu oleh komal-komal Kristen.
Kalau saya masuk Komal-Komal itu, saudara-saudara, pasti bawa banyak berkat, bawa berkas-berkas yang banyak. Ya, saya nggak pernah takut. Mau dihina, mau diejek, mau diapa. Saya sudah tidak punya rasa takut, rasa malu. Dan saya tidak pernah takut dengan pendeta apa kek. Saya mau dihina oleh siapapun. Yang saya tahu bahwa orang-orang yang menghina saya itu pasti ketakutan. Saya sudah lihat, nyinggung saya aja. Ade Armando menghina saya. Itu Saifuddin Ibrahim tuh orang bodoh. 2 hari kemudian digebukin orang, digebukin sesama agamanya, ditelanjangin, bonyok. Sekali lagi ya kamu Ade Armando berani. Sekali lagi, berani aja kamu. Berani aja. Kamu nasibmu kayak Mahfud MD, ngomong apa Mahfud. Saya tahu isi hatimu dan kebencianmu kepada Tuhan Yesus. Aku tahu kamu Mahfud. Saya tahu kamu nggak akan beres. Saya sudah melihat kebencian kamu terhadap kekristenan. Kamu ikut masuk Kristen atau celaka? Bagaimana kebencian yang saya adakan, yang saya ingat karena berada di tengah-tengah Muslim radikal, yaitu kota Bima. Dan betapa bencinya orang Bima dengan gereja dan sekolah Kristen. Sampai hari ini di Bima nggak ada sekolah Kristen. Nggak boleh bangun sekolah. Orang Katolik, orang Kristen nggak boleh bangun sekolah di Bima. Itu adalah makhluk munafik paling hebat. Lahir tokoh-tokoh, jenderal-jenderal. Jenderal yang dari Bima itu Jenderal Muna, ahli-ahli agama Muna semuanya, munafik, busuk mentalitas. Jadi itulah yang saya mau komentarin. Nah, ini punya otak dipakai bersetubuh dengan bocil. Wek. Kasihan Muslim Pak, sebab mereka disebut Nabi Rasul Islam SAW pernah membunuh orang, yaitu Ubay bin Khalaf, kaum musyrikin Mekah yang ditawan oleh kaum muslimin setelah perang Badar. Itu pintar-pintarnya orang Kristen ini. Ingat Bera, ingat Saudah, Bera di lapangan Manasih diintip Umar. Aduh kalian ini, jangan sampai nasibmu kayak kie. Saya sih gak takut dengan nasib saya. Setelah umur saya 60 tahun Oktober, saya lahir 26 Oktober 1964. Jadi 2024 adalah umur saya 60 tahun. Nah sekarang saya tinggal hitung mundur 61, 62, 63. Saya tidak ada waktu untuk tidak membongkar kebobrokan ajaran itu, supaya mereka sadar akan ajaran agamanya. Dan surga Islam itu adalah surga serem, apalagi cerita nerakanya, serem sekali. Haleluya. Ajaran kok memangnya stres. Songong-songong agama robek. Ya, very good. Terima kasih ya saudara-saudara telah membuat saya semangat pagi hari ini. Tadi saya bangun karena tadi malam ada Natalan BKS. Apa itu BKS? Itu Bekasi kali ya. Gabungan dan ketemu dengan orang-orang. Walaupun dalam acara itu
Ya pendeta-pendeta ya hanya beberapa saja yang mau lihat saya. Jadi ngelihat saya itu kayak sampah. Pendeta-pendeta di California itu melihat Saifuddin Ibrahim seperti sampah. Itukah ajaran kasih itu? Tapi ya ada ya memang polos-polos itu, ada orang-orang Batak yang polos sekali. Oh, saya dipeluk, saya ditangisin, dia bangga, saya bangga dengan Abi, luar biasa, imammu itu luar biasa. Tapi ada yang melihat saya aja jijik. Itu pendeta loh, itu pendeta. Oh, astronot pertama itu dari Arab katanya. Oh benar, terima kasih ya. Astronot pertama itu dari Arab, bisa belah bulan. Astronot pertama itu namanya siapa ya? Kakak kesurupan. Astronot pertama di dunia ini bukan Neil Armstrong. Satu astronot pertama dari dunia ini adalah orang Arab karena dia yang pertama kali belah bulan. Namanya Mr. M. Yang kedua adalah orang Jawa. Jadi yang naik ke bulan dan kembali itu adalah orang Jawa. Namanya Slamet. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat dan sampai ke bumi dengan selamat. Jadi orang Jawa. Ini hebatnya orang Jawa ini. Jadi orang Arab dengan orang Jawa bersama orang Amerika yang bernama Neil Armstrong. Itu hebat sekali itu. Bulan sabit dibilang membelah bulan. Udah jangan ditambah-tambahin penonton. Edward Edo, terima kasih kayak kie. Oke saudara-saudara, terima kasih banyak ya sudah mendukung channel ini. Oh saya lupa khutbah hari ini. Ini hari Minggu kami di Amerika, saya sudah siap ke gereja dan terima kasih banyak untuk doa-doa saudara yang telah menolong dan membantu saya di dalam pelayanan. Nanti saya akan mampir kemanapun di koma Anda. Selamat datang kepada saudara-saudaraku yang muslim yang baru terima Yesus tahun ini. Mungkin ini adalah tahun pertama Anda merayakan Natal bersama saudara baru Anda sebagai orang Kristen. Ya, bagi yang belum berani untuk tampil ataupun datang ke gereja, belajarlah. Atau kalau masuk gereja ke kota sebelah atau jauh dari kecamatan Anda untuk masuk gereja. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Hari ini di sini sangat sedikit panas, tapi masih adem karena banyak hutan. Juga saya tinggalnya di sawah, di sini di hutan dan terpencil. Banyak sungai juga. Oke, teman-teman, itulah tadi video yang telah disampaikan. Semoga dari video tersebut memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Semoga menjadi pencerahan dan pengalaman dari para apologet Kristen yang telah menyampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara men-subscribe, men-like, ataupun men-share. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.